Ini ada pemain-pemain politik yang mengorkestrasi, dan ini adalah sosok yang berada di benteng terakhir untuk menuju ke atas. Dia masih berusaha untuk menutup rapat. Hari ini mungkin orang tidak mencari backing tentara atau polisi memang. Mereka mencari backing dari politik lah. Konfigurasi politik. Kan masih ada satu DPO nih Prof. Inisialnya A. Biar saya buka. Polisi belum buka, tapi ya dia memiliki resiliensi dengan beberapa partai. Tapi juga bekerja di tim ini, dan dia berdiri di atas darah dan air matanya para korban judol ini sebenarnya. Persoalannya, selama ini Kominfo hanya memblokir situs, bukan internet protokolnya. Sudah disebutkan oleh para tersangka yang ditangkap, menteri pun tangkap aja gitu. Cak Islah, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah Prof. Ya, terima kasih hadir lagi yang kesekian kali. Dan pasti ada hal yang penting. Ya, dan hari ini datang kembali kita di Jakarta Escape. Hari ini suasananya agak sedikit berbeda, banyak tamu lagi outbound ini, banyak corporate outbound di sini ya. Cak, ramai. Dan ramai di Twitter, Cak Islah banyak membahas tentang judi online. Ya. Kelihatannya banyak tahu tentang judi online ini. Itu dia. Bagaimana ceritanya, dan kelihatannya menjadi pemerhati yang sangat serius. Dan kami membaca apa yang disampaikan Cak Islah di Twitter. Ini menarik gitu. Pergerakannya dan sebagainya. Bagaimana itu kita bisa mengetahuinya awalnya itu judi online. Dulu kan Pak Budi Ari itu begitu naik langsung ingin memberantas. Gitu ya. Ternyata ada di sekitar sana itu para pelaku judi online itu. Modusnya bagaimana, gimana gerakannya, bagaimana polisi sampai bergerak ke arah sana. Apa yang Anda ketahui? Terima kasih Prof. Jadi saya sebenarnya sangat lama geram dengan judi online sih, karena memang ini common enemy, dan saya kebetulan baru pulang dari Inggris. Tiba-tiba saya ketika di Glasgow ya menemukan berita gitu ya di koran bahwa ekonomi Inggris itu penyebab utama dari keterpurukan ekonomi Inggris ternyata judi online. Oh, mereka juga ngalami? Betul. Kira-kira beberapa bulan yang lalu. Kurang lebih sekitar 26 triliun nilai ekonomi mereka yang anjlok gara-gara ini. Teralokasikan dana belanja masyarakat itu ke judi online. Padahal mereka lagi resesi beberapa lama terakhir ini. Salah satu penyebabnya itu menurut berita itu. Di Glasgow yang saya baca. Kemudian ada 53 upah tenaga kerja yang seharusnya berputar di dalam masyarakat itu ternyata teralokasikan ke sini, kesedot ke sini semua. Menarik, akhirnya ternyata di Indonesia kan banyak kejahatan-kejahatan yang dilahirkan dari judi online. Dan yang kedua, memang judi online ini kan kesannya light crime ya, kejahatan ringan lah gitu. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, judi online ini kan excessive crime. Setelah itu dia melahirkan kejahatan-kejahatan berikutnya gitu. Ada suaminya dibunuh istrinya, polisi ngebakar suaminya. Ada polisi bunuh diri, ada tentara juga ngebunuh orang, banyak lah macam-macam. Jadi dampaknya besar. Dampaknya sangat besar. Akhirnya saya sangat concern terhadap judi online ini, dan sempat berharap sangat positif ketika Budi Ari waktu itu bercerita bahwa ini bandarnya ada 5 bandar besar. Penegak hukum tahu kok gitu. Terus ditanya kan, kenapa nggak ditangkap kalau memang sudah tahu gitu. Ya Kominfo kan sudah selesai. Artinya tugas kami untuk mencegah kan sudah. Seharusnya penindakan hukumnya dari polisi. Jadi dia tunjuk polisi. Betul. Seakan-akan polisi tidak mau bergerak. Nah itu dia. Tudingan masyarakat kan akhirnya tertimpa kepada polisi waktu itu. Jadi mata tombak masyarakat seolah-olah polisinya mandul, apa hengki-pengki antara bandar dengan polisi ini terjadi segala macam. Tapi ternyata menariknya Prof, ketika salah satu astacitanya Prabowo waktu itu, judi online ini menjadi salah satu titik fokusnya. Sehingga kemudian Polri bergerak. Saya memang sempat berpikir jangan-jangan polisi memang bagian dari 404 itu. Sakongsa ini. 303. Ya mungkin ada beberapa oknum lah, mungkin ya. Tapi ketika kasus ini terkuak dan melibatkan kurang lebih 18 karyawan Kominfo, ternyata ini betul-betul menjadi kontra teori apa yang diucapkan oleh Budi Ari gitu. Ada bandar perempuan dan laki-laki di Medan yang ditangkap setelah diselebrasi, handphonenya ketahuan melakukan komunikasi aktif dengan orang-orang Kominfo. Dan ternyata transaksi itu terjadi. Dan angkanya besar sekali.
Dan kemudian dirunut oleh pemolisian kita, oleh Polri, mulailah ditangkap itu. Ada salah satu posko di Galaksi Bekasi itu yang ternyata dia menjadi kominfo dalam kominfo dengan diskresi yang luar biasa. Dia bisa membuka dan menutup, dan rupanya modus untuk bisa menguangkan ini adalah membuka dan menutup itu. Oh, transaksi di situ terjadi. Ya, ini tim khusus nih. Koordinatornya salah satunya lulusan SMK, tapi dia IT literate gitu ya. Dia pernah ikut tes untuk masuk ke Kominfo, nggak lulus. Oh, gagal. Masuk sana. Ya. Tapi kemudian direkrut lewat jalur khusus dan langsung menjadi jalur khusus sebagai staf ahli menteri. Oh. Dan langsung diberi tugas untuk mengomandani pasukan. Usia masih muda. Masih muda. Namanya Diki Swanto. Nah, inilah yang mengoperate semua ini. Dan setoran-setoran itu dari bandar itu ada yang mengkoordinir, lalu kemudian dibagi di situ, diserahkan ke beberapa orang di atasnya, lalu ada juga yang kemudian menyalurkan itu ke yang atasnya lagi dan seterusnya. Artinya ini terstruktur nih. Nah, ini yang kemudian menariknya adalah ternyata perputaran uangnya tidak sederhana. Dan tidak sedikit. Dalam tempo dari 1 bulan Oktober kemarin saja sampai ke penangkapan yang baru lalu itu ratusan miliar. Ketika ditangkap misalnya salah satu tersangka itu ratusan miliar itu yang OTT yang liquid cash. Ya, berarti sudah ada yang pernah distorkan atau dialihkan begitu. Belum barang-barang mewah yang disita, misalnya ada Richard Mille, ada Audi Mars PJ, ada mobil mewah, ada rumah 8 unit, itu kan disita semua itu. Belum nilai itu. Nilai liquid cash yang disita itu 73 miliar kurang lebih. Belum yang sudah mengendap di rekening-rekening. Kemarin kan terakhir istri salah satu DPO, kan masih ada satu DPO nih Prof. Namanya Agus lah. Inisialnya A, biar saya buka. Polisi belum buka, tapi saya tahu itu Agus. Itu Agus, itu nama benar Agus. Iya. Dan istrinya sudah dijadikan tersangka karena dia menjadi bagian dari TPPU itu, money laundering itu. Artinya menampung uangnya. Itu di Jakarta atau di Bekasi atau di Jakarta, 2,3 miliar yang ada di rekeningnya itu. Ya, artinya ini sebenarnya adalah pegawai-pegawai ASN biasa yang kemudian dia kebanjiran uang itu. Jadi istrinya Agus sudah dijadikan tersangka, sudah ditangkap artinya. Sudah ditangkap. Tapi Agusnya kabur ini. Masih DPO. Tidak bertanggung jawab itu. Yang DPO yang 2 kemarin di Malaysia itu ditangkap oleh polisi dan dia berjanji saya akan bongkar semuanya Pak. Itu yang malam hari dijemput di bandara itu? NM dan DM itu. Itu orang Indonesia atau orang asing? Orang Indonesia. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Dan ini kalau kita mau berbicara tentang secara politik, ini semuanya berwarna-warni. Ada yang dekat dengan misalnya, ada yang juga dekat dengan. Artinya ini mereka ini adalah orang-orang yang berusaha mencari cantolan politik sebagai backup gitu. Kalau terjadi apa-apa. Tapi ya partai-partai kan nggak ada yang mau ngurusin kelompok-kelompok orang yang seperti ini. Artinya ini oknum di partai atau bersembunyi di partai atau memang penugasan dari partai? Ya, dia memiliki resiliensi dengan beberapa partai, tapi juga bekerja di tim ini dan dia berdiri di atas darah dan air matanya para korban judol ini sebenarnya. Dan jelas tidak ada afiliasinya dengan partai. Artinya gini Prof, kalau kita berbicara tentang kejahatan kolektif dengan omset yang sedemikian luar biasa, hari ini mungkin orang tidak mencari backing tentara atau polisi memang. Mereka mencari backing dari partai. Politik lah. Konfigurasi politik pasti. Sebentar, tadi Anda menyebut 2 partai politik itu. Di luar itu ada lagi? Ya kalau. Atau cikal bakal satu partai barangkali? Enggak. Pengumpulan dana untuk satu ormas menjadi partai? Saya kurang tahu. Tapi ya sedang didalami oleh pihak penyidik. Bisa jadi mungkin ada aliran-aliran ke gerakan-gerakan politik. Bisa jadi, saya kurang tahu juga. Apakah ini semacam oligarki baru, gaya baru? Ya karena mungkin ini adalah budaya-budaya oligarki yang berusaha, yang sudah mulai menjalar ke berbagai kejahatan. Atau mungkin saja memang karena moral-moral dalam berpolitik itu sudah mulai runtuh secara perlahan. Sehingga mereka ini ya moral sudah tidak lagi menjadi acuan utama. Jadi ini bisnis yang lebih mudah dari kita main tambang atau main sawit atau main bisnis hutan atau main di sektor manufaktur. Ya, ini kan low investment sebenarnya. Low investment? Sangat low investment. Very cheap. Ya, dan dia mesin yang beroperasi.
Adminnya mungkin, operatornya mungkin hanya 4-5 orang dengan server yang ditancapkan di Kamboja, di Thailand atau Filipina. Dan adminnya mungkin hanya sekian untuk beberapa situs. Dan artinya ini betul-betul low cost lah. Ya. Tapi dia bisa menjalankan mesin itu 24 jam sehari. Orang bisa sambil ngeronda, bisa main. Orang sambil memanen padi bisa sambil main. Yang kesian itu karena depositnya hanya 10.000, Prof. Ya. Dan ini yang dimakan memang kelompok-kelompok menengah ke bawah. Iya, menengah ke bawah. Sopir yang kerjanya sudah baik, tiba-tiba kebutuhan uangnya naik terus dengan mengatakan bapaknya sakit, kakeknya sakit, padahal dia sedot uang untuk bermain di situ. Ya, dan melahirkan berbagai jenis street crime pada akhirnya. Perampokan taksi online segala macam. Ini kan muncul dari keterpurukan mereka ketika dia didesak oleh hutang kanan kiri, pinjol segala macam. Ini yang membuat tatanan sosial manusia Indonesia kalau ini tidak segera dibereskan, itu bisa rusak semua. Kita geser sedikit ke Inggris. Apa yang dilakukan pemerintah Inggris di sana ketika melihat banyak dana masyarakat tersedot masuk ke judi online dan kalau ekonominya yang terpuruk? Ya kalau yang saya baca di media Inggris itu tetap pada akhirnya melakukan pemblokiran terhadap situs-situs itu. Penangkapan mereka lakukan? Mereka lakukan juga. Kenapa fenomena ini tidak terjadi di negara seperti Singapura dan Malaysia? Ya satu ya mungkin memang masyarakatnya sudah kuat. Mereka punya budaya-budaya judi offline. Seperti Singapura kan judi offline kan dilegalkan. Nah orang-orang yang negara-negara yang memang mengilegalkan judi offline, judi online ini kemudian menjadi opsi berikutnya. Seperti Inggris misalnya kan tidak semua wilayah juga melegalkan kasino misalnya. Nah, di Amerika tidak mengalami serbuan judi online ini yang sangat masif karena di sana judi offline bisa dilakukan. Ada Las Vegas. Ya, itu. Dan di Indonesia ketika judi offline ini diharamkan gitu ya, dilarang keras gitu. Ya, akhirnya pelariannya ke situ. Karena ini no boundaries kan. Semua orang bisa melakukan. Tapi ini bukan berarti kita kemudian berpikir kalau gitu buka saja judi offline. Tidak begitu juga kan? Maknanya tidak demikian. Tapi kita pernah punya, bukan berarti saya ini ya, tapi kita pernah melakukan itu di Ya, Pak Ali Sadikin. Pak Ali Sadikin, Highlight Ancol itu Ya, di sana betul. dulu. Ya. Kalau kita mau berbicara dalam konteks fikih misalnya, kalau judi offline kan bisa dilokalisir sebenarnya, Prof. Dalam konteks fikih misalnya, kita nggak mau uang haram dari kutipan pajak judi misalnya. Lah memang minuman keras yang beredar di mana-mana itu pajaknya nggak masuk ke negara apa? Artinya kalau kita mau berbicara tentang dalam konteks fikih Islam, Malaysia saja juga masih di Genting Highland itu juga masih ada judi. Ya, baik. Konteksnya bukan untuk melegalisasi itu kemudian orang bisa bermain judi seenaknya, tidak. Tapi setidaknya itu akan menjadi pemasukan negara. Judi online ini kan akhirnya negara tidak bisa ikut serta karena ini ilegal. Yang seharusnya bisa menjadi pemasukan buat negara. Cak, Anda kan menjadi penasehat, advisor di berbagai institusi internasional. Dan kemudian Anda juga mengamati gerakan-gerakan ini, gitu ya. Anda melihat, berarti Anda tahu bagaimana permainan ini kan berarti ada kajian, ada pertemuan, kemudian memonitor seperti itu ya. Terus kemudian kita lihat lagi, Anda sampai bisa membaca itu polisi awalnya dari Medan itu, menemukan itu. Nah, tapi di Medan itu bagaimana bisa tertangkap judi online itu? Ya ini kan sebenarnya adalah proses penindakan biasa dalam pemolisian kita. Kan sebenarnya banyak sekali penangkapan-penangkapan yang tidak terekspos. Seperti pemilik-pemilik rekening yang KTP-nya dibajak. Dulunya gini, Prof. Judi online ini menggunakan rekening-rekening palsu tadi. KTP itu punya masyarakat antah berantah yang dipakai untuk membuka rekening. Buka rekening. Pemain transfer ke situ atau cash in cash outnya di situ. Tapi ketika penangkapan banyak dilakukan oleh Polri, ketika itu model seperti ini udah nggak dipakai. Nah sekarang akhirnya ke payment gateway. Nah payment gateway inilah yang menjadi dispenser dari proses transaksi antara pemain dan judi online ini dengan bandar ini. Jadi mesin curahnya ada di sini nih. Ada juga judi yang menggunakan cryptocurrency. Macam-macam modelnya, tapi model rekening konvensional itu sudah mulai perlahan ditinggalkan karena mudah diendus oleh mudah PPATK. Ditelusuri. Mudah ditelusuri. Nah ini udah mulai ditinggalkan. Payment gateway, polisi nggak bisa masuk ke ranah itu. Karena masih ada pengawasan in advance yang harus dilakukan oleh OJK, ada banyak lah. Yang masih luput dari pantauan di sana. Itu dia, Prof. Nah, ini yang hari ini polisi berusaha meng-crackdown ini
Dan penangkapan di Medan itu ternyata membuka kotak Pandora yang melibatkan petugas-petugas negara yang seharusnya memblokir itu, tapi ternyata dia transaksikan itu. Dan omsetnya luar biasa. Nah ini kan lagi-lagi persoalan moral. Kita kan penggemar filsafat, jadi persoalan moral itu memang pada akhirnya bisa meruntuhkan satu negara. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang seperti yang di Kominfo. Masyarakat hari ini mungkin sudah agak tersadarkan bahwa frontliner dari pencegahan judi online itu sebenarnya bukan di polisi. Polisi penegak hukum. Yang menjadi garda terdepan itu justru petugas negara yang bernama Kominfo ini yang bisa memblok. Persoalannya selama ini Kominfo hanya memblokir situs, bukan internet protokolnya. Situs ini murah, Prof. Bisa dibeli 30.000 per situs. Ya, makanya satu hari ribuan bisa Betul. diluncurkan itu. Betul. 2.000 dimatikan hari ini, bisa 4.000 bisa muncul lagi besok. Dan mereka membuat grup-grup di media sosial antara pemain dan bandar ini yang kemudian dikoneksikan dengan link-link baru mereka yang pindah ke sini gitu. Ini udah diblok gitu. Bukankah itu mencurigakan ketika itu tidak dilakukan? Bukan IP-nya yang diblokir? Satu, memang salah satu hambatannya mungkin karena server mereka ini rata-rata di luar kita, di luar yurisdiksinya Indonesia, ada di Kamboja terutama. Dan kalaupun yurisdiksi Indonesia ini mau dijalankan di sana, masalahnya di sana legal perjudian itu, offline maupun online. Ya akhirnya terjadi disparitas yurisdiksi penegakan hukum itu yang memang membuat polisi kita mau tidak mau lokusnya harus di Indonesia. Termasuk juga Kominfo mungkin ya seharusnya bisa sih melakukan pemblokiran terhadap internet protokol. Seharusnya bisa. Tapi kita nggak tahu lah secara teknis. Baik, Cak, sebelum kita lebih lanjut, kita pesan kopi dulu. Nah, itu saya tahu Cak Islah ini kopi kesukaannya ada di sini. Iya, itu dia. Saya black coffee aja. Ya saya menemani seperti biasa. Ya. Baik. Oke, Cak, sambil nunggu kopinya, Cak. Ya, jadi tadi Anda juga mengatakan ini tidak sederhana. Artinya ada TPPO di situ. Perdagangan orang sampai di Kamboja dan sebagainya. Satu paket itu. Satu paket ya, sehingga kemudian akhirnya paspor mereka di sana ditahan, mereka nggak bisa pulang, jadi perbudakan di sana, dibayar murah. Persis seperti film No More Bets di Netflix hari ini. No More Bets. Ya, tidak ada lagi taruhan lah, kurang lebih gitu, udah habis gitu. Nah itu film itu dibuat oleh pemerintah Cina kalau tidak salah untuk melawan judi online. Cina pun mengalami? Pasti mengalami karena film itu dibuat oleh pemerintah Cina untuk pencegahannya, preventionnya. Dan di situ diterangkan bagaimana proses algoritma dari judi online itu untuk ngibulin pemainnya sampai orang ada yang bunuh diri dan sebagainya, Prof. Itu keren tuh untuk menyadarkan orang-orang yang ketagihan judi online itu bagus sekali. Iya. Jadi ini tidak sederhana karena mereka pindah-pindahkan, mereka simpan di sini, dari sini pindahkan lagi ke sini dan sebagainya dan tidak terlacak. PPATK selama ini tidak bisa memberi informasi. Selama transaksi itu melibatkan rekening di dalam negeri memang agak susah, Prof. Di dalam negeri agak susah? Iya, karena ini kan menggunakan payment gateway. Dan payment gateway itu terregistrasi di luar. Kemudian yang kedua, rata-rata dari kelompok judi online ini, itu rata-rata di luar juga. Jadi pinjol itu memberikan pinjaman tanpa agunan itu, masuk ke rekening dia, dan rekening dia dimasukkan ke payment gateway itu. Kalau orang-orangnya berlindung di politik, apakah juga kemungkinan ke depan ini nanti bisa ada goncangan politik? Karena mereka juga barangkali terkait nanti dengan tokoh-tokoh politik. Ya saya tidak bisa, kalau saya pribadi tidak bisa berandai-andai. Tapi ya kalau kita melihat bagaimana Vegas terbentuk, bagaimana Baxi Siegel membangun Las Vegas segala macam itu, memang diperlukan struktur politik untuk membangun kekuatan judi ini atau justru merobohkan kekuatan judi ini kan tetap harus perlu background politik yang luar biasa. Dari sepengetahuan Anda ada kira-kira aktor-aktor yang bermain juga atau kemungkinan sudah terlacak? Kalau saya curiga begitu, Prof. Curiga begitu. Saya sendiri curiga bahwa ini ada pemain-pemain politik yang mengorkestrasi dari judi online. Ini juga akibat karena biaya politik mahal dan mereka mencari sumber-sumber yang lebih mudah lagi. Ya, demokrasi for sale pada akhirnya akan melahirkan transaksi-transaksi yang dari manapun asal uangnya, dari kejahatan apapun pasti diambil tuh. Tapi ini kan dampaknya sudah mulai terasa ini, mengakibatkan
pelemahan daya beli, walaupun ini masih harus dikaji lagi, Ya. bahwa tentu saja pelemahan daya beli bukan hanya satu faktor, Ya. ada banyak faktor pastinya, tapi ada salah satunya dan berapa persen kita harus hitung kembali. Tetapi ini kan sudah menimbulkan efek ya, tadi kita sebutkan pembunuhan, kejahatan baru, ya, dan kemudian keributan di rumah tangga dan lain sebagainya, bunuh diri dan sebagainya. Ini satu masalah yang tidak mudah. Bukan ini. sekedar ekonomi, ini juga sosial. Ya, social distress. Kemanusiaan, ya. TPPU-nya bagaimana dengan orang-orang yang kemudian diberangkatkan? Kita sering membaca itu Kamboja pusatnya. Ya, human trafficking-nya memang ke Kamboja. Mereka diangkat jadi operator atau admin di sana untuk menyasar pasar di sini. Pasar kita kan terbuka sekali, ratusan juta. Dan orang yang terlibat, yang bermain judi online ini kan yang tertinggi kita. Kalau di Asia Tenggara. Dengan omset yang sangat tinggi juga. Tahun ini PPATK mengatakan 283 triliun tahun 2024 per Oktober kemarin. Itu kan luar biasa itu, seperempatnya. Itu sudah cukup untuk program makan siang bergizi itu. Bayar defisit anggaran kita, Prof. Ya, Defisit anggaran kita kan kurang lebih 300. Ya, artinya memang ini sangat in whole package, memang akan ada money laundering, ada human trafficking, itu udah pasti. Dan saya dengar dari teman-teman kepolisian ini bukan hanya soal judi, bukan hanya persoalan yang sesederhana kejahatan biasa, tapi juga ada tipikornya. Karena ini adalah ASN-ASN yang seharusnya memiliki wewenang untuk mematikan, tapi justru ditransaksikan menjadi uang. Tapi mengapa baru terungkap setelah Mutia Hafid masuk ke situ? Mungkin bukan Mutia Hafidnya, ini gongnya dari Pak Prabowo yang mungkin sudah resah dengan ini, lalu memerintahkan kepada polisi untuk meng-cracking down dari judi online ini. Dan mungkin Kapolri ini saatnya, apalagi kan Polri selama ini menjadi tertuduh paling depan gitu, bahwa ini setiap ada kejahatan-kejahatan yang sulit dituntaskan kan orang curiganya ke polisi ini, backingnya polisi. Dan mungkin itu challenge buat Kapolri, sehingga akhirnya Kapolri memerintahkan anak buahnya ini tuntaskan setuntas-tuntasnya. Apalagi Pak Prabowo bilang jangan ada backing-backingan. Kalau memang ada tokoh penting sekelas apapun yang terlibat kurang lebih seperti itu, tangkap aja gitu kurang lebih. Nah, ini membuat bravery-nya timbul dari dan polisi. Polisi sedang butuh prestasi saat ini. Betul. Karena ada timbul persoalan ketidakadilan cukup banyak di masyarakat. Betul, di tengah hantaman kanan kiri. Hantaman kiri kanan, kita tahu di Sulawesi Tenggara itu terjadi ada guru honorer yang kemudian dikriminalisasi. Ya. Saya pikir polisi ini menekan rakyat kecil, tapi ternyata polisi dengan polisi juga terjadi di NTT, begitu ya. Rudi Soik begitu ya. Polisi kriminalisasi oleh sesama polisi. Jadi mengerikan juga sebetulnya. Apa kabar itu transformasi di kepolisian? Sebenarnya kalau saya pribadi sih masih positive thinking, karena kita melihat dalam teori pemolisian modern atau democratic policing segala macam itu, termasuk juga dalam dunia demokrasi ke depan kan kita harus tetap berbasis supremasi sipil. Artinya polisi adalah pelindung dari supremasi sipil itu. Kalau kita benci ke polisi, tidak memberikan solusi yang terbaik kepada polisi, kalau polisi roboh ya supremasi sipil juga pada akhirnya ambruk juga. Itu keyakinan saya. Makanya saya betul-betul memperhatikan proses-proses pemolisian seperti ini. Kalau memang polisi banyak, hari ini kan menjadi polisi, menurut saya, ini saya yang sipil, nggak ada baik-baiknya tuh. Kesandung batu aja bisa jadi sentimen negatif. Ya inilah saatnya Polri membuktikan itu lewat judi online ini. Dan ini momentum terbaik kalau ternyata bisa, taruhlah misalnya, menangkap yang memang sudah diduga terlibat, sudah disebutkan oleh para tersangka yang ditangkap, menteri pun tangkap aja gitu. Menarik, daripada kita dengarkan menteri minta anggaran naik terus, minta begini, minta begitu. Kita juga ingin mendengar diseleksi alam dari menteri-menteri yang tidak capable, menteri yang hanya ingin jabatannya tetapi pekerjaannya tidak jalan. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa lihat. Ya mudah-mudahan kita bisa melihat pemolisian kita yang sangat demokratis dan betul-betul pro kepada masyarakat sipil. Ya, baik. Cak, kita ngopi dulu, Cak. Ya. Ya, ini kopi yang Cak Islah biasa mantap suka di ini. sini, ya. Emang berisi ini. Seperti biasa, luar biasa. Oke ya. Iya. Kita keluar sedikit dari judi online, kecuali Anda masih punya informasi lain. Satu mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman di kepolisian itu tidak akan berhenti. Memang ada satu sosok yang sampai hari ini seolah-olah mau pasang badan nih.
Dan ini adalah sosok yang berada di benteng terakhir untuk menuju ke atas. Dan saya dengar dari teman-teman kepolisian dia masih berusaha untuk menutup rapat ini. Dan memang aliran uang dari sini ke atas itu berbentuk cash. Nah ini diperlukan kalau memang dia itu peduli kepada rakyat, peduli kepada negara, seharusnya buka aja. Jadi ini dari penyidikan yang dilakukan kepada para tersangka, dan para tersangka sedikit-sedikit mulai membuka. Sudah mulai membuka dan menyebut nama orang-orang penting di atasnya. Jadi katakan ada 10 nama, masing-masing menyebut orang yang sama, mengarah ke sana. Berarti polisi sudah dapat kemudahan, kecuali ini ada unsur politis yang bisa menutupi ini semua. Nah, saya sering bilang di beberapa wartawan yang tanya, saya bilang polisi juga perlu dukungan politik. Dukungan politik itu bukan hanya dukungan dalam konteks positif. Apa yang ditemukan oleh kepolisian jangan diintervensi. Berikan ruang itu seluas-luasnya. Kalau memang ya sesuai tekad Pak Prabowo, Astacita itu, judi online kan menjadi salah satu yang menjadi titik fokus. Ya, baik. Gitu, Oke, Cak, baik. Itu kita telah membahas satu topik yang menarik. Lantas kemudian kita punya presiden yang baru, Pak Prabowo. Pak Prabowo sudah 2 kali pergi ke China. Setelah terpilih, dan kemudian setelah dilantik, pertama kunjungannya itu adalah ke China. Kemudian dari China, lebih menarik lagi, ke Amerika. Ya, 2 negara yang kalau Donald Trump ini sudah dilantik, semua mengkaji bahwa ini China nih, dampak keamanan dan perdagangannya ini adalah ke China yang paling beresiko. Pak Prabowo menelpon Trump disambut dengan baik oleh Trump, bahasa Inggris juga bagus kata Trump, dan Trump senang sekali, ya. Tetapi di lain pihak juga kita menyaksikan Pak Prabowo juga mengirim menlunya ke BRICS, lawannya dolar. Sementara Trump ini adalah pemimpin yang sangat transaksional dan objektifnya adalah make America great again, gitu kan. Dolar lagi kan, dolar gitu lagi. Kan. Gimana kita membacanya ini? Saya nggak tahu ya. Kalau saya memaknai teleponannya Prabowo dengan Trump, sepertinya Trump tidak mengenal Prabowo. Your English is very good. Berarti kan nggak kenal. Saya melihatnya begitu. Kalau kenal dia tahu ini. Dia sekolahnya di Inggris, di Amerika. Ya artinya sudah sering melakukan proses komunikasi gitu. Kok baru sekarang mengatakan your English is very good. Meskipun mungkin ya itu nggak tahu lah itu bisa dimaknai seperti apa. Tapi dengan hadirnya Indonesia ke BRICS itu memang ada 2 sisi kalau menurut saya. Either itu Indonesia diperhitungkan oleh Amerika atau Indonesia akan ditinggalkan oleh Amerika. Saya melihatnya hanya sebatas itu. Tapi kalau kita berbicara tentang bagaimana pendulum geopolitik ini berjalan hari ini, itu kan sebenarnya memang pertarungan Amerika dengan Cina. Dengan berbagai spektrumnya. Kalaupun ada Rusia segala macam, saya anggap ya dia mau jualan senjata aja. Termasuk konflik Iran dengan Israel dan sebagainya. Tapi satu hal penting menurut saya ini, Prof. Semakin ke depan ini, Islam itu sebagai salah satu pusat konflik yang selama ini dipakai oleh negara-negara Barat untuk menjadikan Islam Timur Tengah ini sebagai picu konflik, sudah tidak lagi menjadi seksi menurut saya. Karena satu hal yang harus kita perhatikan, ketika Cina berusaha mendamaikan Iran dan Saudi. Dengan Saudi itu satu hal yang lucu itu. Satu hal yang lucu. Lucu, ya. Artinya apa? Ketika orang-orang Barat selama ini selalu memfait accompli mereka, tiba-tiba Cina datang bisa ketemu as a hero, dia bisa menggabungkan itu. Wahabi dengan Syiah bisa ketemu. Dengan Syiah. Artinya kemungkinan besar pola-pola konflik di antara sesama umat Islam sebagai epicentrum pergerakan operasi-operasi intelijen Barat selama ini, menurut saya akan mulai ditinggalkan karena ternyata muncul sosok-sosok pedagang nih, sosok pedagang, Cina pedagang, yang dia sebenarnya they don't care about politics. Lu pengen survive, lu dapat untung, kita ketemu. Dia menawarkan railway, dia menawarkan suatu konsep baru tentang pembangunan infrastruktur. Bisa dibeli. Itu dia. Artinya ke depan ini saya yakin konflik-konflik agama itu akan menjadi sektoral, tidak lagi menjadi isu dari shifting strategi political game gitu. Kedepan ini menurut saya ya memang hanya seputaran persoalan-persoalan ekonomi Amerika dan Cina, BRICS dan sebagainya, antara NATO dengan Konfederasi Rusia, hanya seputar itu. Jadi
Itu kenapa menurut saya gerakan-gerakan ekstrim kanan di dalam Islam itu sudah mulai melemah. Kecuali yang bersifat separatisme. Seperti bom bunuh diri kemarin di Quetta di Pakistan. Di Quetta itu kan sebenarnya separatis Balochistan. Artinya bukan aksi terorisme yang as usual yang kita kenal. Bukan global teroris. Sama seperti KKB atau sama seperti gerakan kelompok separatis Jammu Kashmir yang memang membawa bendera-bendera agama, tapi sebenarnya mereka ingin memisahkan diri dari negaranya. Bagaimana dengan apa yang terjadi di Timur Tengah ketika Israel kemudian dibantu di backup oleh Amerika dan kemudian muncul dari Yaman, Houthi. Ya, Houthi masuk di situ dan menyerang kapal-kapal Amerika. Dan kita juga lihat orang Yaman cukup banyak di Indonesia. Dan ada berita yang menyebutkan imigran Yaman bergerak ke beberapa negara termasuk ke Indonesia. Apa yang bisa kita lihat dari pergerakan Yaman ini? Yang jelas secara ideologi mereka itu berbeda sebenarnya. Orang-orang Yaman yang ada di Indonesia ini adalah orang-orang Sunni. Tapi yang imigran Yaman yang ke Indonesia itu adalah Sunni. Belakangan ada yang mengkonversi kepada Syiah, tapi sebenarnya generasi-generasi awal itu bukan Syiah. Bukan, berbeda. Kalau belakangan ini banyak orang-orang yang orang-orang keturunan Yaman yang kemudian menjadi Syiah, ya itu proses-proses transformasi, proses perpindahan keyakinan aja sebenarnya. Tapi memang menarik kalau berbicara tentang bagaimana keturunan Yaman ini hari ini banyak sekali digugat. Saya mendahului itu. Ya, terutama yang urusan nasab, keturunan segala macam. Itu banyak sekali kita lihat. Dan banyak kiai-kiai yang kemudian mulai berontak, mulai marah. Karena melihat perilaku mereka, karena melihat ada macam-macam. Apa yang sebenarnya terlihat? Kalau saya bukan ahlinya sih membahas soal nasab itu. Apalagi soal DNA segala macam. Haplo G, haplo ini saya nggak paham itu. Tapi pada prinsipnya memang sejarah-sejarah kedatangan dari imigran dari Arab. Saya tidak menyebut Yaman sih. Imigran keturunan Arab ke Indonesia itu memang bagian dari propaganda Belanda pada zamannya. Sesuai sarannya Snoek Horgronya ketika dia suarakan di Leiden. Dan ditulis sangat rinci oleh Kevin Vlog di dalam bukunya itu, Seeking Arab in Hindia East Indies itu. Artinya mereka ini memang dikerahkan oleh penjajah Belanda untuk berusaha membuat segregasi dan membuat patron baru. Karena hasil penelitian Horgronya ketika di Mekah, orang Indonesia itu inferior di hadapan orang Arab. Rendah diri. Sehingga kemudian, kita buat patron-patron baru untuk memadamkan pemberontakan dari kalangan ulama-ulama lokal. Itu banyak sih yang maka didatangkanlah yang dari Arab ini. Sangat terstruktur bagaimana pemerintah Belanda berusaha mengubah budaya-budaya lokal itu lewat keturunan Arab ini. Salah satu contoh misalnya di tempat saya di Madura, di masjid-masjid yang masih sangat tradisional di kampung-kampung itu, khutbah Jumat itu bahasa Arab. Di mana jamaahnya nggak ada yang ngerti. Ini kan sebenarnya adalah pola dari Belanda yang meyakinkan orang-orang Indonesia bahwa khutbah dengan Jumat itu sangat otentik dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Padahal bukan itu prinsipnya. Termasuk di kampung saya masih pakai bahasa Arab. Yang nggak ada yang ngerti. Dan fenomena Habib adalah sesuatu yang normal terjadi di setiap bangsa? Saya kan hobinya berkeliling di berbagai negara Islam terutama. Ya Habib ini hanya di Indonesia sih. Yang betul-betul over mesmerizing. Yang dipuja-puji secara berlebihan. Di negara lain tidak sebegitunya. Ya di Malaysia masih ada juga sih yang seperti di kita. Ya mungkin karena sesama Melayu, ini persoalan kultur. Tapi kalau di negara lain seperti di Tunis, di Maroko, yang namanya prophet descendant itu, keturunan Nabi itu ya disikapi dengan biasa dan mereka betul-betul yang menjadi katarsisnya itu adalah moral. Mau keturunan Nabi kalau memang dia itu begal ya tonjok aja. Tangkap aja gitu. Artinya seharusnya indikator kita terhadap keturunan Nabi itu adalah soal moral dan akhlaknya saja. Baik. Bukan karena dia keturunan terus kita harus menghormati dia dalam jahatnya segala macam, nggak boleh kayak gitu. Baik. Ya, Cak, terakhir masih saya ingin tahu tentang CIA. Dulu Cak Islah sering bicara tentang Abraham Accord. Kemudian juga kita lihat sekarang Amerika sedang dalam kebingungan. Presiden juga sudah terpilih yang
baru tapi belum dilantik, dan kemudian juga perang di Timur Tengah ini masih berlanjut, ya. Dan katanya Donald Trump sudah menelpon Putin, ya. Dan dikabarkan ya ini dia bisa menghentikan perang dalam sekejap, katanya di sana. Lalu kemudian perangnya ini akan beralih ke Timur Tengah, tetapi dalam kampanye Donald Trump mengatakan ini saatnya, ya silakan. Donald Trump mengatakan ini saatnya kembali untuk menciptakan kedamaian di Timur Tengah. Tapi sebelumnya dia mengatakan kalau saya presiden, saya akan perintahkan Israel itu untuk serang itu nuklirnya Iran itu sebelum mereka mendahului. Apa prediksi Cak Islah dengan melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh International Agency dari ini Central International Agency-nya Amerika ini? Apa yang kira-kira akan dilakukan? Saya sih sebenarnya kalau bicara tentang CIA, memang operasi intelijen dari CIA ini memang lebih banyak berfokus ke Timur Tengah. Di sana operasinya berlapis-lapis, sampai tumpang tindih mungkin. Dan hari ini memang pergeseran itu, kalau dulu itu mulai dari Khorasan, mulai dari Afghanistan, Asia Selatan, sampai ke Iran, sampai kemudian ke Irak, Suriah, sampai ke Afrika Utara, itu memang titik fokusnya mereka. Karena ini adalah backbone-nya negara-negara dengan mayoritas Islam. Kalau kemudian banyak orang mengasosiasikan ISIS dan Al-Qaeda sebagai bentukan Amerika, ya memang karena memang titik fokusnya di sana. Dulu pada zaman komunis masih merajalela gitu ya, sebelum era perang dingin lah, Prof. Yang diandalkan oleh CIA adalah gerakan-gerakan Islamis yang dari Arab untuk mengcounter, melakukan kontra ideologi terhadap komunis ini. Sampai ada Jakarta Method segala macam. Nama operasinya Jakarta Method karena Jakarta ini menjadi, itu ada film dokumenternya itu. Iya. Karena Jakarta ini memang menjadi salah satu ikon dari operasinya CIA di Asia Tenggara pada masa itu. Nah, hari ini memang menurut saya pergerakan dari operasi-operasi intelijen Amerika di Timur Tengah ini sudah mulai bergeser, terutama ke Asia Pasifik, karena di sini ada Cina. Ada Cina, musuhnya perdagangan. Itu dia. Bagaimana kita garis lidah sapi, dulu One Belt One Road. Bagaimana Natuna yang selalu diganggu segala macam. Belum kita bicara KKB, keterlibatan Commonwealth segala macam. Sepertinya epicentrum dari pertarungan operasi intelijen Barat dan Timur ini akan beralih ke China, ke Asia lah. Laut Cina Selatan. Asia Pasifik. Menurut saya akan begitu. Karena satu hal mungkin Timur Tengah ini sudah tidak lagi menjadi seksi untuk dijadikan trigger dari bagaimana global shifting strategi game ini. Nah, ini yang harus kita waspadai. Indonesia terutama, bagaimana Indonesia bersikap menghadapi kelompok-kelompok ekstrim kanan, dan bagaimana Indonesia ini bisa mengatur konfigurasi politik dalam orkestrasi yang bisa menjadi wadah bagi semua. Karena bahaya juga sih kalau sampai CIA kemudian berusaha bermain di sini. Saya memahami Pak Prabowo menghadap ke CIA ini karena mungkin dia punya kekhawatiran CIA kemudian tidak konsen terhadap Indonesia, dia melakukan operasi di Indonesia untuk menggulingkan Prabowo misalnya, kan bisa saja. Bisa saja terjadi. Bisa saja. Karena kalau kita berbicara Arab Spring, itu kan juga bagian dari operasinya mereka. Dan kita juga saksikan Donald Trump ini memang perilakunya sangat transaksional. Betul. Sangat transaksional. Dasar pedagang. Ya, gue dapat apa? Ya, lo mau begini, tapi gue dapat apa? Dan dia akan kembali ke oil and gas. Dan Indonesia bukanlah negara eksportir minyak dan gas. Ya, tekadnya Trump yang I will stop the war gitu kan. Itu kan sebenarnya sempat diplesetin oleh beberapa teman-teman di luar sana bahwa kecuali kamu membeli senjata saya, maka perang lanjutkan. Saya membaca kajian yang dilakukan di intelligence, di Economist Intelligence Unit, di situ disebutkan dampak dari terpilihnya Trump yang terbesar itu di Asia itu adalah Asia Pasifik itu adalah pada China, terbesar ya. Dan Indonesia itu adalah dari sektor keamanan yang kedua, Jepang, setelah Jepang Indonesia. Itu memang riskan di situ dari segi keamanan. Tapi dari segi perdagangan kita dianggapnya tidak terlalu berdampak besar. Betul. Justru Malaysia, Thailand dan negara-negara lain itu punya pengaruh, akan ada dampak negatif yang cukup besar. Tapi mudah-mudahan kalau secara keseluruhan Indonesia tidak termasuk yang berisiko besar menurut The Economist Intelligence Unit itu. Baik, Cak, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Apa komentar Anda?
Indonesia memang harus bermain cantik di dalam berbagai pertarungan global. Ya mungkin Indonesia ini air defense sistemnya Lemah. sangat lemah. Artinya kalau kita dihajar dengan apa yang dilakukan oleh Iran atau Israel itu satu sama lain, Hanya dalam 1-2 hari selesai barangkali ya. mungkin nggak sampai, Prof. Karena memang sistem radar kita ini masih old fashion style gitu. Baik. Dan belum comply dengan sistem pertahanan udara yang terkoneksi dengan NATO dan sebagainya. Dan untungnya kita tidak punya konflik yang besar seperti itu. Itu dia. Artinya inilah kepiawaian Pak Prabowo supaya Indonesia ini betul-betul menjadi negara yang tidak harus melibatkan konflik dengan orang lain. Baik. Kita tetap non-aligned country. Ya. Ya, artinya ini juga membutuhkan diplomasi internasional yang luar biasa. Ya. Makanya saya sedikit agak protes ketika penunjukan Wamenlu itu justru diserahkan kepada orang yang sangat Timur Tengah. Karena ke depan ini trajektori permainan politik global itu akan mulai bergeser dari Middle East, sudah mulai bergeser ke Asia Selatan dulu, Asia Selatan. nanti Asia Pasifik. Akan ke sana. Artinya diplomasi luar negeri kita yang sangat signifikan hari ini adalah dengan kelompok-kelompok yang berusaha memindahkan itu supaya Indonesia tidak menjadi bagian dari kue-kue konflik ini. Baik. Cak Islah, terima kasih banyak. Makasih banyak, Sudah Prof. berbagi, tetapi seru sekali kita bicara tentang judi online. Rupanya begitu caranya terbongkarnya ya. Dan ini masih akan ada gebrakan-gebrakan lainnya dan kemungkinan juga ada satu gempa besar barangkali ya. Amin. Kalau Saya orang yang mengaminkan terlibat itu adalah tokoh besar Ya. yang kemudian jadi perbincangan publik dan barangkali akan terjadi seperti kasus yang di UI baru hampir setengah selesai. Iya. Baiklah, terima kasih banyak Ya, makasih. Ya, semoga negeri kita lebih aman lagi, ya, lebih baik lagi, dan kita atasi setiap masalah yang timbul dengan bagaimana kita menangkal dengan pengetahuan dan kita mengkaji dengan lebih baik. Ya. Ya. Terima kasih Cak Islah. Makasih, Ya, Prof. dan stay relevant.